Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Mendengar bukan dengan telinga. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa mendengar adalah melalui telinga. Namun sesungguhnya mendengar bukan aktivitas telinga, melainkan aktivitas otak. Telinga hanyalah perantara untuk mengantarkan getaran bunyi dan suara menuju ke otak. Semua bunyi dan suara, misalnya bunyi pintu yang berderit, bunyi klakson mobil, atau suara orang yang memanggil, akan ditangkap oleh telinga untuk diteruskan ke otak. Di otaklah akan terjadi proses belajar dan proses pemahaman. Carol Flexer mengatakan, telinga hanyalah pintu menuju syaraf pendengaran di otak. Di otak akan terjadi pemahaman. Oh, ini adalah bunyi pintu yang berderit. Tandanya ada orang yang membuka atau menutup pintu. Ini adalah bunyi klakson mobil. Tandanya ayah datang, karena ayah selalu membunyikan klakson mobil setiap kali datang. Oh, ini adalah suara ibu yang memanggil, mengajak kita untuk berkumpul makan bersama. Ini adalah suara kakak yang sedang membaca keras-keras atau yang sedang belajar berhitung. Ini adalah suara ayah yang sedang menerima tamu dan memperbincangkan banyak hal. Anak mendengarkan banyak sekali interaksi yang terjadi di sekitarnya. Dan telinga akan menangkap bunyi dan suara ini untuk diteruskan ke otak. Melalui bahasa, anak akan mendengarkan banyak informasi. Pendeknya di otak akan terjadi proses belajar dan proses memaknai semua bunyi dan suara yang ia dengar. Dan proses belajar dan proses memaknai bunyi ini terjadinya di otak, bukan di telinga. Otak akan menerima banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan. Semakin banyak informasi yang masuk ke otak, otak akan semakin berkembang. Dan sebaliknya, kurangnya informasi yang masuk ke otak, maka informasi yang diperoleh anak juga akan menjadi minim. Kosakatanya minim, pemahaman bahasanya minim, kognisi verbalnya minim, interaksi dan komunikasi sosialnya juga minim. Dan semuanya itu akan mengganggu kemampuan anak untuk berbicara, berkomunikasi verbal, membaca, menulis, dan juga menghambat beberapa keterampilan lainnya. Sekarang bagaimana dengan anak-anak kita yang mengalami gangguan pendengaran? Carol Flexer mengibaratkan bahwa pintunya tertutup atau telinganya tertutup, jalur untuk mengantarkan ke otak itu tertutup. Untungnya, kita punya cara untuk membuka pintu. Cara membukanya adalah dengan menggunakan teknologi pendengaran, baik itu alat bantu dengar maupun implan koklear. Dengan menggunakan teknologi pendengaran yang sesuai dan anak dilatih melalui mendengar, anak akan mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dan memaknai semua bunyi dan suara dari lingkungannya, seperti teman-temannya yang normal pendengaran. Anak akan mempunyai kesempatan untuk mampu mengembangkan otaknya sama seperti teman-temannya yang normal pendengaran. Berarti anak juga akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kosakata, untuk mengembangkan pemahaman bahasa, kognisi verbal, interaksi dan komunikasi sosial, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berkomunikasi, membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.